minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasrata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khairi bi wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat berkumpul secara virtual untuk melanjutkan pembacaan pengajian kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan mengenai ke-20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala beserta dengan dalil naqli atau dalil yang terambil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Insyaallah pada pertemuan kali ini dan berikutnya kita akan masuk ke sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu kembali kita ulang bersama-sama agar tidak menjadi suatu kesalahpahaman, dan ini akan selalu kita ulang terus-menerus agar berita informasi ini tersebar ke banyak orang dan orang tidak banyak yang salah paham dengan apa yang terkandung dalam akidah Asy'ariyah atau akidah menurut pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana ketika kita berbicara mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah iman secara ijmali dan yang kedua adalah iman secara tafsili. Iman secara ijmali adalah meyakini semua sifat yang sempurna itu pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala, sementara semua sifat yang mengandung kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, secara global, secara umum begitulah bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku bagi hampir semua aliran, semua pokok pemikiran ya, kepada siapapun mereka bermuara, yang mana kita sama-sama sepakat bahwasanya semua sifat yang sempurna itu pasti ada pada Allah, namun segala sifat yang mengandung kekurangan itu mustahil ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara rinci, secara tafsili, kita dalam akidah Asy'ariyah ya, atau akidah Asy'ariyah itu menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat-sifat tersebut kita harus kelompokkan terlebih dahulu menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama disebut dengan sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Nah, sifat wajib itu apa? Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada bagi Allah dan mustahil Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Artinya pasti ada kalau seandainya memang kita sematkan sesuatu itu kepada Allah. Contohnya seperti kemarin sifat ada, maka ada itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib perlu kita jelaskan juga bahwasanya beda wajib di fikih dengan wajib di aqidah. Ya, kalau di fikih wajib itu bermakna harus, ya. Misalkan Zaid wajib sholat, maka dia harus sholat. Ya, tapi kalau seandainya dalam ilmu akidah wajib bisa diartikan dengan pasti. Allah wajib bersifat wujud, maka Allah pasti wujud. Artinya mustahil Allah bersifat lawan daripada wujud, yaitu Adam. Sehingga kemudian mendefinisikan sifat wajib itu adalah sifat yang tidak mungkin tidak ada. Sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua sepakat bahwasanya Allah pasti bersifat demikian dan tidak mungkin Allah bersifat lawannya. Jadi ada 2 sifat yang berlawanan, hanya satu yang boleh ada pada Allah, maka yang ada itu adalah sifat wajib, dan sifat yang lawannya yang tidak boleh ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat mustahil. Jadi dengan demikian, seberapa banyak sifat mustahil yang kita dapatkan atau sifat wajib yang kita dapatkan, maka sifat mustahil jumlahnya pasti adalah segitu juga. Kemarin kita katakan sifat wajib 20, maka sifat mustahil pun pasti otomatis adalah 20, karena sifat mustahil adalah sifat lawan daripada sifat wajib, sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin 2 sifat ini bertemu, sehingga kemudian yang satu wajib pasti dan satunya mustahil. Nah, sifat mustahil pun jumlahnya ada 20, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun ada juga sifat-sifat yang mana tidak sebagaimana yang kita jelaskan. Jadi kita jelaskan ada sifat yang Allah hanya boleh satu sisi, di sisi yang lainnya nggak boleh. Karena tidak mungkin 2 sifat ini bertemu sekaligus pada satu zat yang sama. Ada dan tidak ada tidak mungkin berkumpul.
Jadi kalau Allah ada, berarti mustahil Allah tidak ada. Nah, ketika Allah mustahil tidak ada dan wajib punya kebalikannya, maka sifat kebalikannya disebut dengan sifat wajib. Maka sifat wajib, sifat mustahil ini adalah sifat yang kebalikan, tapi satunya wajib, satunya mustahil. Nah, kalau seandainya kedua-duanya boleh, artinya ada dua sifat yang berlawanan. Nah, di satu sisi Allah boleh dengan sifat itu, Allah juga boleh dengan lawannya. Atau Allah boleh meninggalkan sifat itu. Gitu ya. Maka dalam hal ini tidak masuk kriteria sifat wajib, ya, tapi masuk kriteria sifat jaiz. Contohnya apa? Allah memberi nikmat. Ya, Allah memberi nikmat. Apakah Allah wajib memberi nikmat? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau kita katakan Allah wajib memberi nikmat, maka secara otomatis mustahil Allah memberi azab. Sementara hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan nikmat kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah, bisa juga memberikan azab kepada seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Maka ketika dua sifat yang berlawanan ini, memberi nikmat dan memberi azab, dan kedua-duanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kriteria sifat jaiz. Artinya apa? Artinya sifat jaiz ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Intinya adalah ketika dia sifat itu ada pada Allah dan lawannya mustahil, maka masuknya sifat wajib. Tapi kalau dua yang berlawanan dan boleh keduanya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk kriteria sifat jaiz. Itu cara kurang lebih pembahasan mengenai atau perbedaan antara sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah, baru kemudian kemarin kita sebutkan bahwasanya sifat wajib kita bahas adalah 20, tapi bukan bermakna kita membatasi sifat Allah hanya 20, bisa saja Allah bersifat lebih daripada itu, ya. Bahkan Allah memiliki sifat yang tidak terhingga, sifat wajib yang tidak terhingga. Hanya saja akal kita, akal manusia tidak sampai untuk menerka atau menalar sifat-sifat yang lebih daripada apa yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Dan ini pun sudah dilakukan secara istiqra, artinya sudah diteliti, sudah dihitung. Yang pertama apa, yang kedua apa, tiga apa. Nah, kalaulah misalkan manusia bisa menangkap sifat-sifat lainnya, maka otomatis ada sifat-sifat daripada lain daripada sifat 20 ini yang merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sisi lain juga perlu kita garis bawahi bahwasanya ini adalah kitab untuk pemula, akidah yang harus dipahami oleh seorang pemula, sehingga dasar-dasar yang diberikan adalah dasar-dasar yang kemudian tidak membuat bingung bagi para pemula, seperti itu. Kemudian kita katakan dari 20 sifat wajib itu kita kelompokkan menjadi 4. Ada yang namanya sifat nafsiyah, ya, sifat yang menunjukkan eksistensi ketuhanan. Ada yang namanya sifat salbiyah, sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan. Lalu kemudian ada sifat ma'aniyah, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Ada sifat ma'nawiyah, sifat yang menunjukkan kelaziman sifat ma'ani, ya, dengan sifat-sifat yang sudah kita bahas satu persatu, ya. Dan insya Allah kita akan masuk pada pertemuan kali ini, yaitu sifat mustahil yang tadi kita sebutkan, sifat yang mana tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis lawan dari sifat ini itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Akhbirni 'anis sifatil mustahilah allati la yattasifu bihal maula subhanahu wa ta'ala. Jelaskan kepadaku atau kabarkan kepadaku mengenai sifat-sifat mustahil yang mana Allah Subhanahu wa taala al-Maula, ya, tidak boleh disifati dengan sifat-sifat mustahil tersebut. Beliau katakan as-sifatul mustahilatu fi haqqillahi ta'ala, sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya sifat mustahil? Allati la yumkinu ayyattasifa biha. Tidak mungkin Allah bersifat dengan sifat demikian. Jadi sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin Allah bersifat dengan sifat tersebut, ya. Hiyal adamu, yang pertama adalah adam, tidak ada, lawan daripada wujud. Yang kedua adalah al-hudus, ya. Hudus artinya baru, lawan daripada qidam. Kemudian al-fana, yang ketiga, fana artinya adalah sementara, ya, atau dalam hal ini bisa hilang, bisa sirna, lawan dari kata atau lawan dari sifat baqa. Kemudian al-mumatsalatul lil hawadis, serupa dengan hawadis, dengan makhluk, yang mana dalam hal ini lawan daripada sifat al-mukhalafatul lil hawadis. Kemudian al-ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada yang lain, maka ini adalah lawan daripada sifat qiyamuhu binafsih. Kemudian wujudus syarik, ya, adanya serikat, adanya penolong, adanya pembantu, adanya zat lain yang punya prerogatif sama dengan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bagi sebagian kita pernah menghafal ta'addud, ya, ta'addud istilahnya. Ini lawan daripada sifat wahdaniyah. Kemudian al-ajzu, lemah, lawan daripada sifat qudrah. Al-karahah atau al-karahiyah, ya, terpaksa. Ya, apa maksudnya terpaksa di sini? Ai wuqu'u syai'in bi ghairi iradatihi. Ya, terjadinya sesuatu itu, ya, Allah ciptakan, Allah jadikan, tapi ada sesuatu yang lain yang memaksa Allah melakukan itu. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat
iradah. Kemudian al-jahlu bodoh lawan daripada sifat al-ilm, ya, wa asbahu dzalika, dan seterusnya. Nah, ini maksud seterusnya adalah berarti kita diajak ya, atau dalam hal ini sudah dianggap mengerti bahwasanya ya tinggal lanjutkan lawan daripada sifat apa namanya, sifat wajib yang 20 ya. Artinya setelah jahal, setelah bodoh ada al-maut, ya, mati, itu lawan daripada sifat hayah. Kemudian ada as-samam lawan dari sifat as-sama, ya. Kemudian al-ama lawan daripada sifat basar. Kemudian al-buk itu bukmun, ya, lawan daripada sifat kalam. Kemudian kaunuhu ajizan lawan daripada sifat kaunuhu qadiran, ya. Kaunuhu karihan lawan daripada sifat kaunuhu muridan. Kemudian kaunuhu jahilan lawan daripada sifat kaunuhu aliman. Kaunuhu mayyitan lawan daripada sifat kaunuhu hayyan. Kemudian kaunuhu asamman lawan daripada sifat kaunuhu sami'an. Kemudian kaunuhu a'ma lawan daripada sifat kaunuhu basiran, dan terakhir kaunuhu abkam lawan daripada sifat kaunuhu mutakalliman. Nah, ini 20 sifat mustahil yang disebutkan sebagiannya oleh penulis Syekh Thahir Al-Jazairi, dan kita sudah dianggap paham untuk menyelesaikan atau melanjutkan sifatnya hingga sampai 20, sehingga beliau katakan wa asbahu dzalika, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kita dianggap paham dengan lanjutan daripada sifat-sifat tersebut. Adapun untuk dalil kenapa atau apa yang mendasari bahwasanya sifat-sifat yang 20 ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ini pada dasarnya adalah ketika kita sudah menetapkan Allah itu bersifat, atau dalilnya kita sudah punya Allah bersifat wajib, otomatis ini langsung menafikan sifat mustahil. Jadi bisa kita katakan apa dalilnya Allah itu mustahil bersifat adam adalah dalilnya Allah bersifat wujud. Apa dalilnya Allah itu mustahil bersifat kudus adalah dalilnya Allah bersifat qidam. Begitupun seterusnya dengan sifat-sifat lainnya. Begitupun ya, mungkin bagi sebagian kita yang pernah mengikuti pembacaan kitab atau pengajian kitab Aqidatul Awam sebelumnya, kita juga pernah bahas ya melalui salah satu syarah, itu syarah Syekh Alawi Al-Maliki. Beliau selalu ketika mendalilkan secara akli sifat-sifat Allah yang 20. Misalkan ketika apa dalil akli bahwasanya Allah itu ada atau bersifat wujud, maka beliau pasti kalau seandainya Allah tidak ada, maka begini. Artinya beliau selalu memulai atau mendalilkan secara akli sifat wajib dengan kalau seandainya Allah memang bersifat mustahil yang merupakan lawan daripada sifat wajib ini, apa yang terjadi? Kemudian beliau memustahilkan atau tidak mungkin sesuatu yang diakibatkan karena adanya sifat mustahil bagi Allah, sehingga kemudian gugurlah sifat mustahil adalah sifat atau sifat wajib di sini. Ya, itu mungkin nanti bisa dimurojaah, diulang-ulang kembali atau disimak kembali apa yang sudah kita baca bersama dalam kitab Aqidatul Awam seperti itu. Ya, wa inna mastahalat tisafuhu biha li'annaha sifatun nuqsanin. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mustahil disifati dengan sifat-sifat demikian? Beliau katakan hanya saja atau disifatinya beliau dengan hal tersebut itu dianggap mustahil karena sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, ya, sebagian yang beliau tuliskan, sebagian yang kita sebutkan lanjutan, itu memiliki kandungan kekurangan. Artinya kalau Allah bersifat itu berarti Allah itu kurang. Dan tadi kita sepakat, dan semua umat Islam sepakat, ya, mayoritas umat Islam lah kita katakan seperti itu, bahwasanya segala sifat yang berpotensi untuk mengandung kekurangan itu pasti mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat mustahil ini semuanya itu mengandung kekurangan, karena itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal Maula Subhanahu wa taala la yattasifu illa bi sifatil kamal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disifati kecuali hanya dengan sifat-sifat yang sempurna, sebagaimana cara kita beriman secara ijmal bahwasanya semua sifat yang sempurna itu pasti bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang mengandung kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita masuk ke sifat jaiz, yang mana tadi kita jelaskan bahwasanya sifat jaiz ini pada dasarnya adalah ketika ada sifat yang berlawanan, dan mana sifat yang berlawanan ini bisa jadi Allah bersifat dengan salah satu dari keduanya, dan kadang bersifat lawannya, dan itu kedua-duanya boleh bagi Allah. Atau Allah bersifat sesuatu yang mana Allah juga boleh meninggalkan sesuatu itu. Artinya lawannya atau tidak memiliki sifat tersebut itu juga boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk kriteria sifat jaiz. Beliau katakan, "Akhbirni 'anil asya'il lati yajuzu suduruha minal Maula Subhanahu wa taala." Ya, jelaskan atau kabarkan kepadaku mengenai sifat-sifat yang boleh ada atau boleh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini sebagaimana yang telah kita jelaskan juga sebelumnya, kalau kita rincikan, kita hitung 1, 2, 3 sifat-sifat jaiz ini, itu jumlahnya akan sangat banyak sekali. Ya, kita akan kesulitan untuk menghafalnya, akan kesulitan untuk menghimpun keseluruhannya.
Sehingga kemudian dibuatlah kaedah, yang mana kaedah ini menghimpun semua sifat-sifat jaiz ini. Apa kaedahnya? Sebagaimana yang beliau katakan, hiya fi'lul mumkinati wa tarkuha. Ya, atau sebagaimana bahasa kita sebelumnya, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuha. Ya, sama maknanya. Ya, jadi Allah boleh melakukan sesuatu hal yang mungkin bagi Allah. Jadi kalau seandainya itu mungkin, maka itu boleh bagi Allah. Wa tarkuha, tapi Allah juga boleh untuk meninggalkan sifat yang mungkin tersebut. Nah, beda dengan sifat wajib yang Allah wajib untuk melakukan hal tersebut dan mustahil Allah meninggalkan sifat tersebut. Beda juga dengan sifat mustahil yang mana Allah itu wajib meninggalkan sifat tersebut. Artinya tidak disifati dengan sifat tersebut, ya. Dan Allah mustahil untuk bersifat dengan sifat tersebut. Itu sifat mustahil. Jadi kalau kita sudah memahami konsep wajib, mustahil, ya, dan jaiz ini, insya Allah kita akan memahami bahwasanya akidah Asy'ariyah tidak pernah membatasi sifat Allah hanya 20. Bahkan kalau dihitung-hitung saja yang sudah kita dapati 20 sifat wajib, ya, kemudian sifat jaiz ini kita hitunglah, kita kumpulkan semuanya, ya, maka itu nanti akan menghimpun banyak sekali sifat-sifat Allah SWT. Dan asalkan dia itu sifat sempurna, maka kita yakini adalah sifat Allah, dan kalau mengandung sedikit kekurangan saja, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya, makanya beliau contohkan berikutnya, mithlu ayyuj'alal insanu ghaniyan aw faqiran. Ya, dijadikan manusia itu menjadi yang kaya atau yang fakir. Jadi Allah mengayakan seseorang itu bisa bagi Allah, ya. Tapi apakah lawannya mustahil bagi Allah? Tidak. Allah juga bisa membuat seseorang itu miskin. Jadi ketika dua hal yang berlawanan ini boleh bagi Allah keduanya, maka otomatis itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahihan au sakiman. Allah bisa membuat seorang sehat. Allah juga bisa melakukan lawannya, yaitu membuat seorang menjadi sakit. Kemudian wa asbahu dzalika, dan yang lain sebagaimana yang mungkin telah kita contohkan beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya, begitupun dalam pertemuan hari ini. Intinya adalah kita kembali lagi menyimpulkan bahwa sifat jaiz ini banyak sekali dan tidak mungkin kita kumpulkan, kita hitung satu persatu, dan akan menjadi sangat banyak, sehingga kemudian muncul kaidah segala sesuatu yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya atau terkadang meninggalkannya pun, ketika kedua-duanya antara melakukan dan meninggalkan boleh bagi Allah, itu masuk kriteria sifat jaiz. Maka kalau ada pertanyaan, mengapa sifat Allah kita katakan hanya 20, lalu kemudian Asmaul Husna ada 99? Nah, perlu kita luruskan dulu, kita tidak pernah mengatakan sifat Allah ada 20. Kalaupun yang berkaitan dengan 20, memang kita katakan sifat wajib bagi Allah yang setidaknya wajib kita ketahui itu 20, tapi tidak membatasi yang 20 itu. Ya, kita punya sifat jaiz yang jumlahnya banyak, yang artinya Asmaul Husna yang 99 itu bisa kita katakan sebagai kesimpulan dari sifat-sifat wajib yang sempurna bagi Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna itu. Ya, jadi jangan sampai salah paham dengan akidah Asy'ariyah seolah membatasi sifat Allah hanya 20. Ya, jadi kalau akidah 20 itu otomatis dia membatasi sifat Allah. Tidak pernah kita membatasi. Ya, tapi nalar kita yang tidak bisa untuk menangkap sifat-sifat lainnya karena sudah diupayakan untuk menghitung istiqra satu persatu, sifat 1, sifat 2, sifat 3 dan seterusnya, tapi memang kenyataannya adalah sifatnya sangat banyak, ya, sehingga kemudian harus dikelompokkan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Sifat yang wajib sudah dihitung pula dan ditemukan 20, meskipun ada, ya, semua yang mengatakan sifat wajib itu 20 juga semuanya mengatakan bahwasanya ada sifat yang berikutnya, tetapi akal kita tidak bisa menangkap. Ya, begitupun sifat mustahil itu lawan daripada sifat wajib, berarti berapapun kita dapati sifat wajib, maka itu lawannya adalah sifat mustahil. Kemudian sifat jaiz sangat banyak sekali, kita katakan, ya, kita katakan sangat banyak sekali, ya, asalkan dia sempurna dan Allah boleh melakukan itu dan boleh juga meninggalkannya, maka secara otomatis itu adalah sifat jaiz. Karena sangat banyak itu, kita bikin kaidah. Apa kaidah sifat jaiz? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuha, ya, melakukan segala sesuatu yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkannya, atau sebagaimana disampaikan oleh Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi, fi'lul mumkinati wa tarkuha, mengerjakan segala hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan hal tersebut, ya, atau meninggalkan hal tersebut. Wallahu a'lam, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita tidak akan terlalu banyak membahas hal-hal lainnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya, sebagai penutup daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas beberapa sifat-sifat yang banyak orang salah memahami, ya. Dan ini berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ya. Dan seolah-olah kalau kita tidak menyebutkan sifat tersebut, kita mengingkari sifat tersebut. Ya, tidak, kita meyakini semua sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, sifat iyat lah, sifat ain dan lain sebagainya, kita meyakini sifat tersebut. Hanya nanti bagaimana cara kita berimannya mungkin berbeda dari bagi sebagian kita dengan sebagian kelompok yang lainnya. Seperti itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.